Hubungan Natalie Holscher dengan putri sambungnya Putri Delina dikabarkan kembali memanas. Ya, hal ini berawal dari Putri Delina yang mencurahkan isi hatinya dalam podcast beberapa waktu lalu. Sambil berurai air mata, adik Rizky Febian ini teringat kejadian saat ibu sambungnya tersebut pergi dari rumahnya dulu. Lantas bagaimana Natalie menilai hubungannya dengan Putri Delina? Dan benarkah Natalie terkejut dengan pengakuan putri sambungnya tersebut? Di sisi lain, curhatnya Putri ternyata berimbas pula di jagat dunia maya. Ya, dalam akun media sosialnya, Natalie pun menuliskan mendapatkan banyak dukungan dari warganet. Meski begitu, Natalie pun juga sempat menuliskan perihal tidak menyukai seseorang yang bermuka dua. Lantas, siapakah yang dimaksud Natalie? Dan benarkah postingan tersebut ditujukannya untuk Putri Delina? Ya, minggatnya Natalie tahun lalu agaknya menjadi momen paling kelam dalam rumah tangga Sule dan Natalie. Konon, sang anak Putri Delina juga dikabarkan menjadi penyebab dalam permasalahannya tersebut. Meski begitu, Sule pun tidak mau banyak berkomentar dan menutup rapat-rapat permasalahannya tersebut hingga kini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehidupan rumah tangga tentu mengalami pasang surut dan tidak luput dari masalah. Ya, hal ini yang kabarnya tengah dialami oleh komedian Sutisna alias Sule dengan sang istri Natalie Holscher. Menjalani biduk rumah tangganya selama kurang lebih 2 tahun, rumah tangga Sule kini mulai didera kabar tak sedap. Ya, kabar tersebut berawal dari curhatan putri cantiknya Putri Delina dalam sebuah podcast milik Maya Estianti. Dalam podcast tersebut, adik dari Rizky Febian ini pun mencurahkan perihal isi hatinya saat sang ibu sambung Natalie Holscher yang kala itu hengkang dari rumah. Sambil berurai air mata, Putri pun mengaku masih sedih ketika mengingat momen tersebut. Apalagi dalam kejadian yang terjadi tersebut, Putri seakan-akan menjadi penyebab hengkangnya sang ibu, sehingga membuatnya kerap mendapatkan hujatan hingga kata-kata yang bisa dibilang tidak pantas untuk diterima anak seusianya ketika itu. Lantas bagaimana Natalie mendengar pernyataan Putri? Berarti keberadaan Bunda Natalie ini ada bawa pengaruh baik dong? Iya. Pernah berantem nggak sama Bunda Natalie? Pernah, sesekali waktu itu. Ya, itu pun nggak berantem sih, lebih yang kita diem karena kesalahpahaman. Sekarang kamu masih sakit hati sama Bunda, nggak? Enggak, kadang kalau keinget suka masih sedih. Memang dari sebelum podcast juga udah saling minta maaf kok. Jadi maaf ya kalau menyinggung perasaan Bunda dan lain-lain. Ya udah sama-sama minta maaf, Bundanya juga minta maaf. Pokoknya Bunda ini masih banyak belajar lah. Kalau misalnya minta maaf, memang dari dulu selalu ngomong minta maaf. Kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar. Selalu itu, setiap aku peluk Putri, selalu aku minta maaf. Bunda masih banyak belajar, intinya itu. Tolong dimengerti gitu. Karena memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya. Jadi iya. Jadi masih banyak belajar. Nggak ada kurang komunikasi sih. Aku selalu ngomong sama Putri kalau ada apa-apa cerita sama Bunda. Biar berjalan aja lah.
gimana baiknya aja. Tapi ngelihat reaksi Sule juga yang nggak kelihatan, padahal istri sama anaknya lagi ribut gitu, gimana? Saya nggak counter apa-apa lah. Terserah mereka. Saya sebagai orang tua hanya mendoakan saja. No more than that. Dah. Yang terbaik Tuhan berikan, makanya mereka yang mereka jalankan semoga ada kedamaian. Kalau menurut saya bukan menyayangkan, itu perjalanan hidup. Bisa terjadi dengan siapa saja. Oke? Moga-moga cepat selesai, Mas. In God we trust. Oke? Siap. Kalau udah bilang in God we trust, nggak ada lagi lah kata-kata itu. Ya, pengakuan Putri tentu menjadi tanda tanya besar dalam diri Natalie Holster. Pasalnya sebagai orang tua, ia pun merasa hubungannya dengan sang anak baik-baik saja. Sebagai ibu sambung, wanita 29 tahun ini pun selalu mengusahakan yang terbaik dan terus belajar menjadi ibu yang seutuhnya bagi putra-putrinya. Ya gitulah, pokoknya doain aja yang terbaik. Baik-baik aja. Udah ketemu, baik-baik aja, clear semuanya. Mama, papa juga memang sudah nggak ada, tapi memang aku juga udah belajar juga dari adik-adik aku karena aku kan tulang punggung juga, anak pertama, jadi aku ngurusin adik-adik aku sampai sekolah sampai selesai. Jadi aku masih belajar juga ngurus adik-adik, masih belajar juga ngurus anak-anak. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mencoba gitu. Jadi intinya ya tetap aja balik lagi ya, aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya, karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu. Jadi aku harus, oh yang Iki kayak gini tipikalnya, oh Putri kayak gini, oh Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Iya, doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa bisa curhat lagi kayak dulu gitu. Jadi doain aja yang terbaik. Di sisi lain, Natalie Holster sempat menyinggung perihal tidak menyukai seseorang yang bermuka dua. Lantas, siapakah yang dimaksud Natalie? Dan benarkah postingan tersebut ditujukannya untuk Putri Delina? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Curhatnya Putri Delina perihal minggatnya Natalie ternyata berimbas pula di jagat dunia maya. Ya, dalam akun media sosialnya, Natalie Holster mengaku senang dengan banyaknya dukungan yang didapatkannya dari warganet. Meski begitu, Natalie pun juga sempat menuliskan perihal ia yang tidak menyukai seseorang yang bermuka dua. Meski begitu, tidak jelas siapa yang dimaksud Natalie. Namun yang kembali membuat kehebohan publik adalah aksi dari Natalie maupun Putri Delina yang sama-sama membalas sebuah komentar yang dituliskan oleh warganet. Lantas siapakah yang dimaksud Natalie, seorang yang bermuka dua? Nggak ada sindir-sindiran. Kalau sindir-sindiran mah nggak ada sih, nggak ada. Paling yang komennya Putri aja, aku cuma komen lagi di bawah. Maksudnya nggak usah
apa ya, terlalu ini sama netizen, terus ya udah nggak perlu ikut campur masalah keluarga. Udah. Itu temennya adekku itu dia nggak bisa tidur sendiri, itu cowok, dia selalu tidur ditemenin sama temen cowoknya. Kan kalau tidur berdua cowok sama cowok kan takut. Di sisi lain, dengan terjadinya masalah ini tidak membuat Sule angkat bicara. Ya, Sule yang ditemui di sebuah acara memilih bungkam dan tidak menanggapi permasalahan tersebut. Lantas bagaimanakah orang terdekat ketika melihat permasalahan Natalie dengan Putri Delina? Dan benarkah diam-diam Natalie sering curhat perihal rumah tangganya dengan Sule? Kang, izin Kang. Soal hujan kok. Aku belum tahu kalau yang soal Putri beneran, aku nggak tahu. Aku cuma tahu dari maksudnya Natalie aja. Kalau misalnya dia telepon, kayak dia telepon atau apa, gue tuh selalu kasih nasihat sama dia. Ingat Nat, gue aja berumah tangga selama 19 tahun, 8 tahun tuh penuh dengan keributan. Gue bilang sama dia begitu, 8 tahun tuh gue nggak pernah nggak ribut. Tapi setelah 8 tahun itu kita udah mulai bisa membaca, menganalisa, oh laki gue demen begini, istri gue begini, oh ternyata apa yang bikin sakit hati istri gue, apa yang bikin sakit hati suami gue. Itu gue sih selalu kalau dia curhat sama gue, itu yang selalu gue ngomong, sabar. Orang berumah tangga nggak mungkin nggak berantem. Nah ini lu sekarang, apalagi ini baru mau 2 tahun, jadi lu harus sabar. Gue selalu ngomong sama dia, gue menceritakan pengalaman gue, apa yang gue dapatkan, apa yang gue rasakan. Nih, gue 19 tahun nikah, 8 tahun berantem mulu. Apalagi kamu yang baru 2 tahun. Kalau misalnya di pas ada apa-apa yang dia rasakan, coba lu sholat, tidur. Biasanya orang kalau habis selesai tidur, bangun itu kan lebih enakan ya, enakan hati apa kayak gitu. Dia jadi mah, banyakan gitu. gue tahu dia walaupun Natalie saudaranya, pasti dia tidak pernah berpihak sama siapapun. Ya, minggatnya Natalie dari rumah pada tahun lalu, kabarnya disebut-sebut akibat Putri Delina. Sule sendiri tidak mau banyak berkomentar terkait hal tersebut dan menutup rapat-rapat permasalahannya hingga kini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di balik dugaan cekcoknya Natalie Holscher dengan putri sambungnya Putri Delina, kejadian ini seakan membuka momen paling kelam dalam rumah tangga Sule dan Natalie. Ya, kala itu Natalie Holscher yang baru saja dipersunting Sule sempat pergi dari rumah beberapa hari hingga curhat di media sosial. Belum selesai sampai di situ, memanasnya hubungan di antara keduanya juga sempat membuat Natalie berencana untuk bercerai. Meski begitu, hubungan keduanya pun juga mulai mencair saat Natalie tiba-tiba kembali ke rumah Sule pada April 2021 lalu. Saya memaklumi lah, karena Natalie ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, jangan dibahas lagi ya. Oh, dia juga udah telepon Putri juga kok. Oh, komunikasi dengan udah komunikasi, semuanya juga udah komunikasi lancar. Artinya yang kita selesaikan itu kan masalah kisruhnya ya kan. Jadi disambung-sambungkan. Jadi kan tidak tahu Putri juga untuk siapa gitu kan, tapi media kadang-kadang disambungkan, oh Putri begini, ini begini gitu kan. Ya kalau anak-anak saya mah mungkin diajarkannya tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga. Jadi kalau ada ya dia senang, kalau nggak ada ya udah santai gitu kan. Yang jelas tidak ada kebencian lah dari anak-anak untuk bundanya. Ya kan
Saya dapat cerita seperti itu, kan saya nggak serumah, nggak tahu. Oh, anak-anaknya juga ikut campur, Mama? Ya jelas lah. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi ini yang terjadi buat saya ini yang terbaik. Sudah, kita nggak usah main salah-salahan buat apa. Ini terbaik. Kalau yang awal-awal pergi dari rumah kan mungkin memang Tapi bukan kabur lah ya, kalau yang awal emang pergi tapi nggak kabur. ingin menenangkan diri Iya. karena waktu itu kan tahu kalian juga mungkin ya. kalian juga tahu apa isi chat di DM. Ya itu udah lalu juga, ngapain juga dibahas sih. Pokoknya kalian udah tahu isinya apa. Ya mungkin bagi aku sebagai perempuan, aku juga kayak loh, kok aku baru masuk di baru nikah kok gini bacanya. Jadi aku sebagai Masih perempuan shock yang kan kayak kok gini gitu. Dan dengan kejadian yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Natalie, Sule pun meminta maaf dan enggan menjadikan permasalahan dalam rumah tangganya sebagai konsumsi publik. Pokoknya tungguin aja lah ya, nanti surprise lah ya buat kalian. Udah baik-baik saja, udah oke lah pokoknya ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.